Culture di Malaysia. Sekarang aku lagi di dataran Merdeka Malaysia. Aku ada beberapa culture shock yang ku alamin waktu di Malaysia. Itu kayak gila, ini Malaysia bagus banget, cok, di KL kayak rapi banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidupmu tidak akan maju kalau di hati kalian masih menanamkan kebencian. Dan ini berlaku kepada siapa saja. Mungkin kalian hanya melihat tontonan saja, kemudian kalian berkomentar, membuli, apalagi mengata-ngatakan yang tidak pantas kepada nama negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Kalian mungkin hanya bisanya menghina, mengatakan Malaysia, Bangladesh. Dan saya juga heran kenapa orang Indonesia itu seperti ini di media sosial. Kalau dibilang IQ rendah, marah-marah. Tapi pada faktanya banyak sekali. Mungkin bahkan jutaan komentar yang sangat tidak pantas. Kadang saya sedih sebagai orang Indonesia ketika melihat hal seperti ini. Kenapa kita jika melihat sesuatu kemajuan negara tetangga kita, seolah-olah kadang-kadang kita itu tidak mau menerima. Tapi pada faktanya, kenyataannya memang seperti itu. Dan mas-masnya daripada Indonesia secara langsung datang ke Malaysia dibuat terkejut dengan suasana yang ada di Malaysia. Hal ini tentunya negara tetangga kita begitu sangat luar biasa di dalam kemajuannya. Ini bukan berarti siapa yang hebat, siapa yang tidak hebat ya sahabatku semua. Tapi kita semua bisa belajar dari konten-konten orang yang traveling atau orang yang berwisata ke negara orang. Karena kita juga akan mendapatkan ilmunya, bukan hanya sekedar jalan-jalan saja. Oke, langsung kita reaction videonya. Inilah culture shock orang Indonesia ketika kali pertama datang ke Malaysia. Culture shock di Malaysia. Sekarang aku lagi di dataran Merdeka Malaysia. Aku ada beberapa culture shock yang ku alamin waktu di Malaysia. Itu kayak gila, ini Malaysia bagus banget, cok, di KL kayak rapi banget. Di Malaysia tuh yang aku tahu ya, kayak ada macet gitu ya. Terus jalan rapi, terus nggak ada pedagang kaki lima. Memang tuh nggak ada pedagang kaki lima. Biasanya kan kalau di alun-alun atau mungkin di pinggir jalan tuh pasti ada Starling atau mungkin pedagang, tukang ojek gitu kan. Sini tuh nggak ada, guys. Kalian tuh nggak ada, rapi banget atau-ataunya. Terus tadi tuh kan aku naik Gojek ya. Pas naik Gojek itu kita tuh kayak nggak perlu ngetap kartu gitu loh. Kayak kita lewat doang, mungkin kita berhenti sebentar kayak terus jalan aja. Mungkin dia pakai chip atau apa aku nggak tahu ya. Cuma itu kayak efisien banget sih. Terus tadi tuh ada motor lewat tol. Itu sebenarnya bukan jalan tol, tapi konsepnya mirip tol, mungkin jalan berbayar di situ ya. Jalan tol. Nggak tahu guys, ini negara keren banget. Padahal kita nggak jauh ya Indonesia sama Malaysia, cuma kayak jomplang gitu loh. Bukan maksudku untuk menjelekkan negara sendiri, cuma setelah aku amati, ini negara keren banget sih. Sebenarnya ada beberapa culture shock lagi gitu, yang ingin aku bagikan. Ini next aja. Seharian di Kuala Lumpur untuk kamu si paling anti mainstream. Kalau kamu mau ke KL atau udah pernah ke sana dan pengen main lagi tapi nggak mau yang template, langsung aja. Mulai hari kamu di KL dengan ke rumah penghulu Abu Seman. Ini tuh nyempil di tengah kota, nggak jauh dari Bukit Bintang. Tapi orang KL aja banyak yang nggak tahu loh. Jadi kalau kamu kesini, bakal jadi si paling budaya, sejarah, dan anti mainstream ya. Canda deng, ini seru kok buat tambah wawasan atau sekadar lihat-lihat budaya lokal. Kedua, kalau orang ke KL biasanya nyari nasi lemak nih. Buat kamu yang anti mainstream, carinya udon lemak dong. Ini tuh salah satu menu fusion yang bisa kamu coba di Tim Udon, restoran yang terletak di Chinatown. Ketiga, orang-orang biasanya nongkrong dan foto-foto di Chinatown atau area pasar seni ya. Nah, kamu bisa nih ke area Dangwangi, explore areanya, duduk-duduk di cafe dengan view kayak gini. Dari Dangwangi, kamu bisa jalan kaki sedikit ke Kampung Baru. Jalan kaki di sini biar jadi si paling lokal deh. Ngerasain sisi KL yang beda dari pencakar langit. Malam-malam bisa nyantai di salah satu bioskop termewah di Asia Tenggara, Aurum Theater. Lokasinya di Mall The TRX Exchange. Dan selain nonton, bisa juga nongkrong di sini. Lihat deh suasananya. Dan buat si paling anti mainstream, orang lain kerja, kamu malah liburan. Alias, cobain deh traveling pas low season aja. Tempat destinasi lebih sepi,
Foto lebih puas, suasana lebih ngelokal. Saya Indonesia mewakili rakyat Indonesia yang iri sebab kita merdeka duluan, penuh perjuangan tapi penuh korupsi. Kita iri dan mau seperti Malaysia yang dimana biaya haji kita mahal. Malaysia lebih murah. Indonesia dibilang IQ rendah nggak terima. Kelakuannya saja sudah mencerminkan IQ sendiri. Tontonan konten saja sudah mencerminkan IQ Anda. Saya orang Indonesia dan saya rasa malu jika tahu faktanya. Betul sekali. Padahal ini konten membahas tentang pariwisata, informasi negara tetangga, dari segi kemajuannya, tapi komentarnya sungguh sangat miris. Semuanya bulian, hinaan kepada negara tetangga kita. Lantas bagaimana kita maju ke hadapan kalau kita tidak mau belajar? Dibilang IQ rendah, nggak terima. Tapi faktanya di media sosial terpaling kuat membuli netizen dari mana? Harapan saya mudah-mudahan ayolah netizen Indonesia berubah. Kalau kita melihat kemajuan negara tetangga kita, perlu kita contohi, bukan kita membuli. Informasi yang begitu sangat jelas masnya ketika jalan-jalan di Malaysia, yang dimana dari segi infrastrukturnya Malaysia begitu sangat maju. Sorry sahabatku semua, lidahnya Bang Toha ini ada kekurangan ya. Jadi kalau untuk menyebut hal yang agak rumit itu memang kadang-kadang kurang tepat. Tapi saya rasa teman-teman semua pasti paham apa yang saya maksud. Nah, Malaysia di antara negara tetangga kita yang mungkin kita bisa lihat kemajuannya yang begitu sangat luar biasa. Dari sektor pelancongan, Malaysia juga begitu sangat dikenali berbagai pelancong dan didatangi berbagai kunjungan dari luar negara, Eropa, Asia, bahkan orang Indonesia sendiri sangat suka ketika melancong ke Malaysia. Dan lebih-lebih infrastruktur yang mendukung tentunya menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para pelancong yang datang ke Malaysia. Misal kata mau ke negeri Kelantan, bisa lewat jalan tol. Misal kata mau ke Terengganu, bisa lewat jalan tol. Jadi tentunya jalan tol ini berfungsi sangat luar biasa di dalam kemajuan negara. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Nah, Malaysia lagi-lagi salah satu negara Asia Tenggara yang dimana lebuh rayanya termasuk terbaik di kawasan Asia Tenggara. Lalu bagaimana kelanjutannya? Langsung kita reaction video selanjutnya. Para ibu-ibu happy enjoy menikmati liburannya di Kuala Lumpur, Malaysia. Lalu bagaimana Malaysia bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel John Traveling. Oke teman-temannya, hari ini saya berada di Malaysia dan saya tadi berangkat dari Istana Negara Kuala Lumpur. Istana Negara Malaysia adalah kediaman resmi yang di-Pertuan Agong Raja Malaysia. Ya, ini merupakan salah satu bangunan paling penting dan simbolik di negara Malaysia, ya, mencerminkan sistem monarki konstitusional Malaysia. Nama lengkapnya itu Istana Negara Malaysia yang kita tadi bermula yang berlokasi di Jalan Tuanku Abdul Halim, sebelumnya namanya Jalan Duta, ya, Kuala Lumpur. Dan fungsinya itu sebagai kediaman resmi dan tempat upacara kenegaraan bagi yang di-Pertuan Agong. Luasnya lumayan luas, tadi saya lihat ya, sekitar 97,65 hektar yang tahun dibukanya tuh tahun 2011, menggantikan Istana Negara lama di Jalan Istana. Pengendaranya sangat disiplin ya. Di video kali ini kita akan melihat suasana jalan atau perjalanan dari tadi kita mulai dari Istana Negara ya menuju ke Genting Highland ya, yang cukup populer terutama bagi wisatawan maupun warga lokal yang ingin menikmati suasana pegunungan dan hiburan.
Secara informasi umum ya, kalau kita menuju ke Genting Highland dari tadi sekitar daerah Istana itu lebih kurang 60 km ya, tergantung rute, dan waktu tempuh sekitar 1 hingga 1,5 jam ya dengan kendaraan mobil ya, tergantung kondisi lalu lintas di jalan. Dari Istana Negara tadi kita masuk ke Jalan Istana, lalu ambil arah ke Jalan Tun Razak, dan nanti kita ini sekarang kita sudah berada di Jalan Lebuh Raya Kuala Lumpur Gua Musang, yaitu E33 yang gunakan Lebuh Raya Karak ya. Nanti kita akan melewati Gombak dan masuk ke Karak Highway ya. Kemudian nanti kita akan exit di Genting Highland ya, melalui jalan berliku menuju atas bukit, dan bisa lanjut kita naik hingga ke Resort World Genting dengan menaiki cable car nanti ya. Dan itulah salah satu cable car yang terunik dan terpanjang di Asia Tenggara. Malaysia adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara yang dikenal karena keragaman budaya, kekayaan alam, dan kemajuan ekonominya. Negara ini terdiri dari 2 wilayah utama yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan, yaitu Semenanjung Malaysia yang berbatasan dengan Thailand di utara dan Singapura di selatan, dan juga Malaysia Timur ya yang terletak di Pulau Kalimantan berbatasan dengan Indonesia dan Brunei. Secara umum ya, Malaysia ini beribu kota Kuala Lumpur dan pusat administratifnya di Putrajaya ya. Luas wilayah sekitar 330.000 km dengan jumlah penduduk lebih dari 33 juta jiwa ya, yang mana bentuk pemerintahannya monarki konstitusional federal, dan kepala negaranya yang di-Pertuan Agong Raja Malaysia ya. Dan kepala pemerintahan Perdana Menteri, bahasa resminya di sini adalah bahasa Melayu dengan mata uang ringgit Malaysia atau MYR. Dan sekarang kita masih di jalan tol ya, di Lebuh Raya kalau di sini dibilangnya ya, Lebuh Raya. Malaysia tergolong unik ya dengan keragaman budayanya, yaitu rumah bagi 3 kelompok etnis utama, Melayu, Tionghoa, dan juga India, serta berbagai suku pribumi seperti orang asli di Semenanjung dan Dayak di Sarawak dan Sabah. Hal ini menciptakan keberagaman dalam bahasa, tradisi, pakaian, dan juga festival ya, seperti Hari Raya, Tahun Baru Imlek, Deepavali, Gawai, dan Keamatan. Dan juga wisata alam dan modernnya di sini cukup terkenal juga ya. Dari sisi pegunungan sejuk ada Genting Highland, kemudian ada Cameron Highland, dan juga ada pantai dan pulau eksotisnya seperti Langkawi, Perhentian, Tioman, dan juga hutan hujan tropis. Di sini ada Taman Negara Sabah dan Sarawak. Kota metropolitannya ya tentunya di Kuala Lumpur dengan menara kembar Petronas atau Twin Tower. Dan juga Malaysia dikenal dengan pusat kuliner ya. Masakan Malaysia terkenal dengan rasa yang kaya dan pedas, merupakan perpaduan dari budaya Melayu, Tionghoa, dan juga India. Beberapa makanan ikonik di sini ya, mungkin pernah dengar ya teman-teman ya, ada nasi lemak, kemudian ada roti canai, ada laksa, sate, dan char kway teow ya. Informasinya sangat jelas. Dan juga secara ekonomi dan infrastruktur ya, Malaysia adalah salah satu negara berkembang yang paling maju di Asia Tenggara ya. Dan sektor ekonomi utamanya ada migas dan minyak, kemudian ada elektronik dan manufaktur, serta pariwisata dan juga perkebunan atau kelapa sawit dan karet. Menurut informasi yang saya dapatkan dari beberapa artikel, bahwa Malaysia mempunyai target yang telah direncanakan oleh pemerintah Malaysia sejak lama ya, bahwa Malaysia ini ingin menjadi negara maju pada tahun 2025 ini ya, dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan menjadi negara berpendapatan tinggi ya. Nah, pendapatan per kapita Malaysia ini sebesar 14.250 pada tahun 2025 ya. Malaysia menargetkan pendapatan nasional bruto atau PNB per kapita sebesar US 14.250.000 US ya pada tahun 2025 yang tercantum dalam rancangan Malaysia ke-12 atau 12 Malaysia Plan 2021-2025 ya. Secara pertumbuhan ekonomi, Malaysia menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata tahunan sebesar 4,5% hingga 5,5% di tahun
sampai tahun 2025 ini ya. Kita lihat memang faktor pendukungnya juga cukup bagus ya, pembangunan infrastruktur yang masif dan peningkatan konektivitas transportasi dan komunikasi dengan menjadi faktor penting dalam mencapai target ini. Menarget. Di beberapa artikel juga saya pernah baca ya, Malaysia ini saat ini masih tergolong negara berkembang ya, meskipun memiliki banyak indikator ekonomi dan infrastruktur yang mendekati negara maju ya. Produk domestik bruto atau PDB per kapita Malaysia yaitu saat ini sekitar 12.000 sampai 13.000, jadi belum mencapai ambang batas high income country yang ditetapkan oleh Bank Dunia sekitar 13.845. Negara tetangga kita. Mungkin bisa juga disimpulkan ya, untuk Malaysia saat ini masuknya ke kategori negara berkembang berpenghasilan menengah atas ya, upper middle income country ya. Negara maju. Jadi menurut teman-teman ini kira-kira Malaysia ini masuk ke negara berkembang atau negara maju ya? Silakan tulis di kolom komentar untuk pendapatnya ya. Tapi terlepas dari status itu ya, yang jelas Malaysia pasti berupaya keras untuk mencapai status negara maju ya, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, dan pembangunan infrastruktur ya. Visi ini memang merupakan tujuan jangka panjang yang telah direncanakan oleh pemerintah selama beberapa tahun terakhir ini. Luar biasa negara tetangga kita perkembangannya. Tinggal sedikit lagi menjadi negara maju. Dengan infrastruktur yang mendukung, sektor pelancongannya juga berkembang sangat pesat. Kita terus berjalan melalui jalan tol ini dan kita akan ikutin terus jalan yang menuju ke Genting Highland. Salah satu wisata yang sangat menarik. Perkembangan jalan tol di Malaysia merupakan salah satu yang paling maju mungkin ya di Asia Tenggara ya, selain Indonesia juga Singapura ya. Sejak pembangunan Lebuh Raya Utara Selatan atau PLUS pada tahun 1980-an, jaringan jalan tol di Malaysia terus berkembang pesat ya, dan menjadi tulang punggung transportasi darat nasional ya. Sejarah singkat perkembangan jalan tol yang ada di Malaysia itu dimulai dari tahun 70-an. Jalan tol pertama Malaysia dibangun yaitu Jalan Tol Kuala Lumpur Petaling Jaya, sekarang bagian dari Federal Highway ya. Dan kemudian di tahun 80-an ada proyek besar dimulai Lebuh Raya Utara Selatan atau dikenal dengan PLUS, menghubungkan Bukit Kayu Hitam Kedah ya sampai ke Johor Bahru. Kemudian di tahun 90-an sampai 2000-an muncul banyak konsesi jalan tol seperti ada Lebuh Raya Damansara Puchong atau LDP ya, kemudian Lebuh Raya Sprint, kemudian ada Lebuh Raya Kesas, dan juga ada Lebuh Raya Pantai Timur atau LPT ya. Jalan tolnya terhubung satu sama lain. Dan jalan tol yang ada di Malaysia ini secara sistem konsesinya itu banyak jalan tol dikelola oleh perusahaan swasta melalui konsesi jangka panjang ya. Kemudian ada sistem tol tertutupnya itu pembayaran berdasarkan jarak tempuh, contoh tol plus ya. Dan ada juga tol terbuka yang mana bayar tetap saat masuk. Hampir semua jalan tol kini menggunakan sistem touch and go atau smart tag dan juga RFID ya. Jaringan jalan tol utama di Malaysia ada Plus Expressway atau E1 dan E2 Utara Selatan North Short Expressway. Panjangnya itu lebih kurang 772 km ya, yang menghubungkan Thailand Utara sampai ke Singapura Selatan. Nah inilah luar biasa ya. Dan kemudian ada Lebuh Raya Pantai Timur, ada fase satunya tuh ke arah Kuantan dan fase 2 ke Kuantan ke Kuala Terengganu ya, yang kemudian diperluas hingga Kelantan. Ya inilah pemandangan di Malaysia ya untuk di jalan tolnya ya. Di sebelah kiri sebelah kanan itu banyak ditumbuhi dengan kelapa sawit. Ya apalagi kalau kita perjalanan dari dari Melaka ke Johor itu kelapa sawit semua. Ini ada petunjuk jalan ya. Kalau informasi yang begitu sangat jelas masnya ketika jalan-jalan di Malaysia, yang dimana dari segi infrastrukturnya Malaysia begitu sangat maju. Sorry sahabatku semua, lidahnya Bang Toha ini ada kekurangan ya. Jadi kalau untuk menyebut hal yang agak rumit itu memang kadang-kadang kurang tepat. Tapi saya rasa teman-teman semua pasti paham apa yang saya maksud. Nah, Malaysia di antara negara tetangga kita yang
mungkin kita bisa lihat kemajuannya yang begitu sangat luar biasa. Dari sektor pelancongan, Malaysia juga begitu sangat dikenali berbagai pelancong dan didatangi berbagai kunjungan dari luar negara Eropa, Asia, bahkan orang Indonesia sendiri sangat suka ketika melancong ke Malaysia. Dan lebih-lebih infrastruktur yang mendukung tentunya menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para pelancong yang datang ke Malaysia. Misal kata mau ke negeri Kelantan, bisa lewat jalan tol. Misal kata mau ke Terengganu, bisa lewat jalan tol. Jadi tentunya jalan tol ini berfungsi sangat luar biasa di dalam kemajuan negara. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Nah, Malaysia lagi-lagi salah satu negara Asia Tenggara yang dimana lebuh rayanya termasuk terbaik di kawasan Asia Tenggara. Lalu bagaimana kelanjutannya? Langsung kita reaction video selanjutnya. Kuala Lumpur. Ini paling ribet, yang ini nih paling ribet. Mbak-mbaknya dari Indonesia kali pertama datang ke Malaysia. Memang Malaysia selalu membuat penasaran para pelancong. Kita Sudah sampai. Selamat sampai tujuan ke Malaysia. Happy enjoy mbak-mbakku, kakak-kakaknya daripada Indonesia. Jadi nggak di videoin. Mau diulangi. Kamu yang beli buat Rangga besok. Oh, buat Rangga beli. Okay, Enak beli tiketnya. Nyaman. mungkin sambil melihat ke pemandangan. Jalan-jalan ke negara tetangga. Mau makan roti dulu. Oh, bawa bekal dari rumah kah? Makan dari pagi. Nah, yang lama itu kayak matinya. Naik MRT. Layan diri. Tinggal masukkan uang, dapat deh koinnya. Bukan tutup botol sahabatku semua, itu koin loh. Bersih, rapi. Happy enjoy kakak-kakakku daripada Indonesia. Selamat berliburan di Malaysia. Nasi ayam Hainan. Nasi ayam. Nasi ayam Hainan. Gadis Indonesia kali pertama datang ke Malaysia. Kita pesan apa saja? Nasi ayam belakang 3 porsi. Udah dari Salah satu hidangan yang sangat digemari oleh para pelancong ketika datang ke Malaysia yaitu nasi ayam Hainan. Ini halal sahabatku semua. Tolong review teman-teman dari mulai dari kado masak Hainan. enak. Aku sangat suka ayam yang gorengnya. Dia sama. Wah, ini makanya Kak habis buang piring. 3 piring. Ada lagi 1 lagi di bawah. Kalau aku lebih suka ayam yang rebus karena dia lebih Ayam rebus. gemoy. Joget dulu dong. Happy enjoy kakak-kakaknya dari Indonesia. Tapi aku pengen semua buahnya yang ada di sini. Oh, mau dibeli semuanya. Demi Allah. Ih, lucunya bonekanya. Kok tingginya beda? Kaza Rara. Promosikan susu ini dalam 1 menit. Seperti di Jepun. Aku juga tahu ini apa. Tapi aku pengen semua buahnya yang ada di sini. Tapi aku sadar bahwa aku belum masuk kerja, jadi aku taruh lagi. Mau cobain milk tea, beli di dong 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 dongki, dong dong dongki. Sepertinya mau hujan guys. Dan ternyata hujan. Kita tuh udah beli payung 10 ringgit. Foto-foto mbak selagi di Malaysia untuk kenang-kenangan. Menyeberang di tengah hujan dan Kaza bener-bener sambil bersabun. Sambil bersabun. Demi Allah guys. Kaza. Oh, yang ini juga sangat viral. Mirip sama Hokkaido cheese tart itu apa? Oh iya. Terus lebih isinya tuh lebih. Nah, Lisa, hati-hati di jalan ya. Ditungguin Nasi kangga. teman-teman, pesta pernikahan K dan R. Salah satu hidangan Tidak boleh makanan menginjak ini terpopuler kata Alisa. Ya. di Malaysia. Ya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh.
nasi kandar. Hati-hati, Mbak. Oke. Dan nasi kandar ini juga viral, sahabatku semua. Luar biasa ya, Malaysia itu Coba nasi kandar. sangat populer. Bagaimana? Makanannya viral di berbagai media sosial. Apa memang Sama nasi padang kayak beda ya? kalau nasi padang tuh Enak bisa dan tidak berpasir. rempah berdaun kari gitu loh. Beda memang, Sudah habis betul. dalam waktu berapa menit? Kalau ya? dengan Tapi nasi kandar ya cepet beda gitu. jauh sama nasi padang. Oh, Less than 15 makan minutes. sepinggan bertiga. Capital Cafe, kita mau makan nasi lemak. Nyaman. Hai. Let's go. Capitol 48 temennya JKT48. Jadi makanannya itu semuanya Kita lagi viral. makan roti. Oh, Roti ini serikaya sarapan yang paling populer. Enak. enak. Enak, iya enak. Baterainya enak, selainnya baterai. Terus ini ada Bahan chicken rotinya thigh juga. basil. Nyam. Enak-enak, kata mbaknya. Teman-teman, kita sudah kedatangan gestar. Ini papa kita. Dan tempatnya estetik memang. Selamat datang. Jangan dua doang ya. Oh, masnya langsung ikut juga wisata ke Malaysia. Happy enjoy, mas. Bangga sini, Ra. Malaysia memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelancong yang datang ke negara tetangga kita. Di antaranya mbak-mbaknya atau kakak-kakaknya daripada Indonesia. Mungkin terlihat hanya sekedar cari makanan, jalan-jalan di sepanjang sudut kotanya. Tapi kita bisa melihat para kakak-kakak dari Indonesia. Mereka begitu sangat menikmati kenyamanan, rasa happy, kebahagiaan ketika jalan-jalan ke negara tetangga kita, yang dimana dari segi makanannya banyak disukai berbagai para pelancong, bukan hanya dari Indonesia saja. Dari segi sarapannya kita bisa merasakan tradisi kuliner yang berbeda dengan di negara kita. Di Malaysia, makanan tradisionalnya nasi lemak yang begitu sangat viral di berbagai media sosial, sehingga banyak para sahabat-sahabat pelancong berbagai luar negara sampai penasaran dengan makanan tradisionalnya. Dari segi seni budaya, Malaysia memiliki kekayaan budaya yang begitu sangat luar biasa. Hingga mungkin yang menjadi salah satu destinasi terfavorit di Asia Tenggara dari segi makanannya begitu sangat banyak. Malaysia karena negara berbilang bangsa, sehingga dari segi keanekaragam makanannya yang mungkin tidak bisa ditemukan di negara lainnya. Sebab itulah banyak sekali orang-orang dari luar negara datang ke Malaysia semata-mata hanya untuk menikmati makanannya saja. Oke sahabat-sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Saya doakan mudah-mudahan ada rezeki semuanya sahabat-sahabatku dari Indonesia maupun dari Malaysia, biar kita saling berkunjung, biar kita saling tahu, biar tidak ada perselisihan di antara kita. Mungkin banyak yang salah paham tentang negara tetangga kita, tapi pada faktanya kita bisa melihat kemajuan negara tetangga kita yang mungkin dari segi hal positif kita perlu mencontohinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.